Charmin tersontak kaget. Dalam saringan itu menumpuk rambut-rambut yang banyak. Astagfirullahaladzim. Untuk ketiga kalinya Charmin menerima rambut potongan-potongan itu kumpul di ayak, di saringan. Berarti saya udah diguna-guna. Padahal ini bulan Ramadan, bulan puasa, bulan penuh hikmah. Apakah betul setan itu dikungkung? Apakah betul setan itu dirantai? Kok ini lepas? Ada apa? Romlah dikejutkan oleh suatu bentuk yang betul-betul baru dilihatnya. Dekat dagangan, lapak dagangannya dia itu banyak sekali kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mengulas malam dimanapun Anda berada. Semoga kalian diberikan kesehatan yang prima, diberikan kelancaran dalam urusan kalian, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dan disehatkanlah kalian di bulan Ramadan ini. Saya ucapkan pada kalian dan salam sejahtera bagi yang di luar Muslim atau Islam. Pada video kali ini saya akan memberikan cerita, kisah yang betul-betul terjadi saat persaingan perdagangan pada di bulan Ramadan. Kisah ini kiriman dari seseorang subscriber yang meminta untuk ditayangkan dan dibawakan oleh saya. Baiklah, begini ceritanya untuk sobat mengulas malam. Charman adalah warga Kabupaten Cirebon yang profesinya dia berniaga di Bekasi. Dia jualan es buah. Charman memiliki adik namanya Charim. Charim dididik oleh Charman karena kakak dan adik supaya bisa mengembangkan usahanya. Daripada kamu nganggur di rumah, toh kamu udah punya anak istri, harus diberi makan dan dipertanggungjawabkan. Saat itu kondisi di Bekasi, Charman dan Charmin itu ramai sekali para pembeli es buah, sehingga Charman memberikan leluasa kepada adiknya Charmin untuk buka cabang. Waktu itu berpikir juga Charman, kayaknya kalau Charmin diberi tempat yang baru, mestinya dekat pasar. Tak mungkin gak laku, pasti laku, ramai pasti. Tapi yang namanya juga awal buka usaha, ya harus gimana lagi, pasti wajar saja pelanggannya belum banyak. Saat itu pun Charman pamitan ke Charmin agar Charmin menunggu kios es buahnya yang di Bekasi itu, dan izin kepada Charmin ingin mencari lokasi di daerah Cilengsi. Charman berputar-putar di wilayah dekatnya pasar, sekitaran pasar, di mana ada dia kesempatan bertanya. Saat itu dilihat ada tulisan di salah satu kios, sepertinya ini rumah, tapi bisa untuk kios juga ini. Menanyakan kepada salah seorang di situ, tulisan di situ dikontrakan. Kebingungan lah Charman.
Charman menanyakan ke sana kemari, nanyakan kepada si pemilik rumah ini siapa. Saat itu juga salah satu tetangga yang ada di situ memberitahu, itu loh Pak, keluarganya si pemiliknya sudah meninggal, tapi ahli warisnya itu loh udah meninggal. Emangnya gimana Pak? Ya nggak tahu. Memang dulu usaha apa di sini? Ya sepengetahuan saya dulu tuh di sini ya ramai sekali dia jualan masakan. Oh gitu ya. Wah ini cocok nih. Emang buat apa Pak? Usaha apa Pak? Saya pengen buka cabang dan pengen usaha di Cileugsi ini. Mau jualan es buah. Ya lumayan lah. Apalagi ini bentar lagi mau bulan Ramadan. Pasti ramai lah di sini. Ya juga sih. Tapi ini kontrakan udah lama tulisan itu. Gak ada yang mau Pak, gak ada yang beri minat. Saya lihat juga sintru, angker kelihatannya, sepi gitu tuh. Kayak orang mau masuk aja, auranya nih, hawanya gak enak kok Pak. Orang tua yang ditanyai oleh si Charman tuh memberitahu keadaan yang dirasa oleh dia. Namun karena keinginannya si Charman membahagiakan dan memberikan satu kepercayaan pada Charmin agar dia bisa untuk mandiri, hal itu ditutup pikiran jauh-jauh oleh Charman. Setelah ketemu, si pemilik tempat tersebut bernegosiasi. Charman pun mengutarakan masalah harga keberatan. Makanya jarang ada yang mau Pak, harga tinggi terus lihatnya juga ya kurang bagus. Sedikit kata-kata diluncurkan oleh Charman kepada si pemilik agar harganya boleh turun. Ketimbang istilahnya nggak ada yang mau ngontrak Pak. Apalagi bentar lagi mau masuk bulan Ramadan, Bapak pasti banyak butuh uang untuk lebaran apa, ya kan? Ya tapi nggak bisa bulanan ini, minimalnya 1 tahun minimal. Gimana? Udah siap dah kamunya? Ya kalau boleh harganya segitu, oke Pak, saya siapkan. Tapi sekarang karena saya tidak bawa uang, ya gimana kalau saya pulang dulu, besok saya kemari lagi. Ya udah, silakan. Tak tunggu Pak ya, besokan hari ini. Charman pamitan dan kembali ke Bekasi, ke kios usahanya dia yang sekarang ditempati oleh Charmin. Charman pun menceritakan kesemuanya pada Charmin tentang posisi lokasi kios yang akan ditempati oleh Charmin, bahwa itu tempatnya strategis karena deretannya dekat dengan pasar, jalan besar. Kayaknya untuk jualan es buah tuh enak, banyak orang bisa melihat karena arus bolak-balik lalu lintas rame. Senang juga si Charmin mendengar tutur kata kakaknya. Ya wes Min, Kiki besok Min, kamu sama saya ke Cileugsi, ke lokasi itu. Senangnya gak kira-kira Charmin. Saat itu pun keesokan harinya Charmin bersama Charman datang ke lokasi, menunjukkan tempatnya kepada si Charmin. Ini loh Min, tempatnya Min yang nanti kamu akan tempati dan kamu kelola di sini untuk usaha. Beberapa minggu lagi kan mau masuk bulan puasa nih Min, makanya saya buru-buru untuk buka di sini nih. Ya, pastilah rame Min. Saya yakin rame. Insya Allah rame. Kita dapat keuntungan gede di sini. Jadi buka cabang juga nggak sia-sia di sini Min. Iya sih Kak. Yang penting saya bisa nutupi kebutuhan keluarga, modal juga nambah. Itu yang saya inginkan, biar usahanya tambah banyak.
Ya udahlah, yuk kita ke rumahnya yang punya. Charman bersama Charmin mendatangi si pemilik tempat tersebut. Bertamu, ngobrol dan sepakati tentang harga. Charman membayarnya serta dibuatkan oret-oretan atau surat pernyataan bahwa tempat tersebut sudah dikontrak oleh Charman selama 1 tahun, dan kwitansi pun dibuatnya, dibubuhi materai 6.000. Selesai sudah, kunci dikasihkan. Bapak yang memiliki lokasi tersebut mengantar Charman dan Charmin. Dibukanya pintu, lihat semua dengan cerita gambaran yang diceritakan oleh si pemilik tempat-tempatnya. Ini ruangan-ruangan apa segala macam, semua dikontrol, dan waduh enak. Airnya juga istilahnya nggak kerepotan. Girangnya tak terkira yang dirasakan oleh Charmin, bahwa Charmin bisa usaha sendiri, akan mengelola usahanya sendiri, ketimbang dengan kakaknya selalu dibagi 2 keuntungan. Kalau ini kan tidak. Walaupun Charman membiayai kesemuanya ikhlas untuk adiknya, hanya Charmin mengaku modal ini adalah hutang yang harus dibayar kepada kakaknya. Tapi keuntungannya itu milik sepenuhnya si Charmin. Setelah kontrol semuanya, udah Pak, saya serahkan nih tempat kepada Bapak. Terima kasih Pak. Si pemilik rumah tersebut itu Pak Maman. Pak Maman meninggalkan Charmin dan Charman. Pamitan dia untuk pulang. Charman dan Charmin pun tak lama kemudian dia meninggalkan lokasi tersebut untuk segera ke Bekasi lagi untuk melanjutkan usahanya dia di sana. Setibanya di kiosnya Charman, Charmin diperintahkan oleh Charman, "Min, segera mungkin sekarang kamu bawa barang-barang ke lokasi usaha kamu yang baru. Dibenahi dulu ke sana, Min. Nanti sehabis saya tutup, saya akan mampir ke tempat kamu. Bawa motor aja, Min." Charmin bawa motor sendiri ke sana, ke lokasi yang baru. Dengan semua apa yang dibutuhkan oleh dia, dibersihkan semuanya, ditatanya. Singkat cerita, tak lama kemudian Charman pun datang setelah menutup kiosnya. "Gimana, Min? Mau ditempatkan di mana ini? Dongdangan nanti nih." "Apiknya yang ini, bagusnya di depan nih," kata Charmin. "Jangan di sini, Min. Agak sini aja, menutup, agar pintu masuk jangan sampai kelihatan tusuk sate, dihalangi oleh dagangan. Biar ngantemnya ke dagangan semua." Charman sedikitnya agak mengerti tentang masalah hitung-hitungan, ataupun kata bahasa Cina ataupun Tionghoanya itu pakai feng shui. Ini tusuk sate nih, kalau langsung los buka aja kayak gitu, biar mereka melewat dari pintu kiri, masuk di ke kanan. "Oh gitu kah?" "Iya. Jadi kan enak, dia tidak bisa melihat ke dapur langsung. Nanti posisi untuk langsung ke dapur itu disekat. Jadi yang dari luar tuh tidak bisa melihat ke belakang. Hanya orang-orang yang makan di sini aja, meja di sana di dalam tambah cuman berapa aja, 2, karena tempatnya nggak memungkinkan. Biar yang di depan aja, mereka untuk pada makan di situ, biar rame. Nanti buatkan meja panjang sama kursi panjang." Ya wes, saya naik baik. Charmin, Charman nih, Charmin harap ngomong. "Kak Charman, Charmin ini mau bicara." "Apalagi, Min?" "Ini loh, kita hitung kayaknya nih 10 hari lagi mau masuk bulan puasa. Gimana kalau kita dagang buah-buahan, istilahnya dagang es buah nih, disambi dengan tajil.
Wah, pinter kamu Min kalau gitu Min. Ya udah, sekarang mau tahu aja dulu hasil dagangan kamu bagaimana. Semua udah ditata. Saat itu juga semua sarana-sarana untuk jual dimulailah. Saat itu juga Charmin memulai membuka dagangan. Pada hari pertama Charmin memulai jualan es buah di Cilengsi, di kios yang barunya itu. Menunggu para pembeli. Saat itu Charmin membuka dan memulai usahanya jual es buah itu dimulai jam 9 pagi menjelang siang jam 10. Tak lama kemudian ada salah satu pelanggan yang datang membeli es buah. Tak lama kemudian juga ada lagi yang datang lagi membeli lagi. Mereka makan di tempat. Ada sebagian datang bungkus mintanya dibawa pulang. Mulailah Charmin disibukkan oleh para pelanggan yang baru. Sempat ada yang berkata, "Tumben Pak, baru ya ada es buah di sini," gitu. Iya, wah enak nih. Saya belanja pasar dekat untuk melepas dahaga dan untuk mencari vitamin buah-buahan, ya deket juga es buah di sini. Iya Pak, yang sering mampir Pak. Kalau tiap hari Bapak belanja ke pasar, ya mampir aja ke saya. Moga aja dagangan saya bisa dinikmati oleh Bapak dan Bapak merasa servis dari saya senang, yaitu rasa yang cocok di lidahnya Bapak. Saat itu juga hari pertama dibukanya usahanya Charmin. Sampai hari berikutnya, sampai tibalah saatnya Charmin rasa kerepotan karena pelanggannya banyak yang datang. Salah satu pelanggan tersebut adalah ada salah satu orang yang jualan masakan di dekat pasar yang jaraknya tidak jauh dengan posisi kiosnya Charmin. Dia berhadapan-hadapan, hanya beda dengan jalan saja. Dia menghampiri, apa yang ngicipin, ingin ngicipin. Ya istilahnya mau merasakan nih keluarga baru. Jangan mahal-mahal ya, kata salah satu si pedagang masakan yang di seberang jalan itu datang ke kiosnya Charmin. Rasa rumaksa ramai yang dirasakan di warungnya Charmin, dia itu tidak menerimakan. Rasa iri itu ada. Dia sembari bawa makanan juga datang ke Charmin, menawarkan makanan itu kepada Charmin. "Mas, ini loh, aku tadi pulang kampung bawa oleh-oleh, karena kita tangga deket ya. Ya dikitnya bagi-bagilah untuk buat tangan." Orang tersebut memperkenalkan diri, namanya Pujo. "Kenalin Mas, aku Pujo." "Charmin," kata Charmin. "Ini loh, toh kita sama-sama orang perantau yang nyari makan di daerah orang. Ya sebaik-baiknya kita harus bersama gitu, agar saling membahu." Charmin tidak pernah berpikir ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya si Pujo, bahwa kejahatannya akan dilakukan oleh Pujo. Charmin menanggapnya positive thinking. Diberikannya makanan dan dimakanlah semacam makanan getuk goreng. Dimakan, manis, bener-bener manis nih Mas Pujo. "Ya iya, makanan khas kok. Masa iya sih nggak enak?" "Iya enak, aku suka. Makasih sekali ya. Di Cirebon nggak ada ini," gitu.
Saya sendiri di Cilengsi baru pertama kali saya makan getuk goreng ini gitu. Yang ada di sana juga dodol, biasanya juga dodolnya dodol kalau Imlek kan, terus dodol dari Garut. Kadang-kala ya wajik, apa itu yang namanya kalau di Cirebon itu. Oh gitu ya. Iya. Udah habisin aja. Pujo sembari makan es buah, Charmin memakan oleh-oleh yang diberi oleh si Pujo, yaitu getuk goreng. Obrolan sedikit demi sedikit semakin ulet dan semakin dekatnya rasa kebersamaan antara si Pujo dan Charmin. Charmin tidak pernah berpikir yang negatif terhadap Pujo. Karena pelanggan yang datang banyak, Charmin pamitan kepada Pujo untuk melayani pelanggan. Mas, tak tinggal dulu ya Mas Pujo, saya ingin lanjutin nih, banyak pelanggan yang minta pesen nih, udah datang nih, tak tinggal dulu ya, aku keluar ini mereka dulu, layani dulu. Ya silakan. Dengan sopannya Charmin pamitan kepada Pujo untuk melayani para pelanggan. Satu persatu dilayaninya sampai tuntasnya. Rasa kelelahan juga karena udah lama si Pujo ditinggal oleh Charmin. Setelah habis makanan yang dimakan dari apa yang tadi disajikan, dan dia menikmati es buah itu, tak lama kemudian Pujo membayar kepada Charmin dan Pujo meninggalkan tempat dagangan Charmin, bermohon pamitan ke kiosnya dia. Charmin berpikir, orang kok baik banget ya, sama-sama orang perantau. Dia memperkenalkan diri, sempat kasih oleh-oleh lagi, makanannya enak. Saking enaknya, semua dilahap oleh Charmin. Dalam kemudian senja berlalu, warung pun ditutup. Charmin mulai terasa agak pening kepalanya. Kemungkinan ini karena terlalu banyak makan manis-manis, karena getuk itu manis. Apa kolesterolnya naik, pikirnya. Sempat Charmin meminta bantuan kakaknya si Charman. Charman, si Charmin itu menelpon. Ditelepon Charman ini. Ada apa, Min? Kepalaku pusing, Mas. Berat sekali nih kepalaku, Mas. Kamu kelelahan, kurang istirahat, Min. Rame, Min. Alhamdulillah rame, Mas. Bener rame aku, rasanya rame, enak. Tadi ada tetangga baru, itu warung masakan di depan, namanya Pak Pujo. Nah itulah awal-awal saya makan, kasih geduk, saya makan habisin tuh. Mungkin dari situ Mas saya kecapean makan itu banyak, jadi naik nih kepala, kolesterolnya mungkin. Ya udah, nanti saya kesana, Min. Saya bawa obat nanti dari apotek, beli. Jika cerita, Charman nutup warungnya dari Bekasi beranjak ke Cilengsi setelah membeli obat dari apotek. Langsung Charman menuju tempat si Charmin adiknya. Setelah datang, obat pun diberikannya ke Charmin. Min, obatnya, Min, dari apotek, katakan ini. Kamu kolesterolnya ampun kayaknya. Kepalanya pening, saya cerita kepada si apoteker untuk obat kepala pening. Dadak banyak makan manis. Ya ini obatnya, sehari 3 kali diminum. Alhamdulillah, Ang. Alhamdulillah, Kak. Dagangan laris manis. Sempat saya kan memperbanyak terus, namanya tuh dagangan-dagangan yang ada. Sempat saya berpikir apabila masuknya bulan Ramadan, saya pengen mengembangkan jualan tajil, kolak-kolak lah ya. Kamu bisa nggak masaknya, buatnya?
Kan ada itu gitu tuh, temen si Pujo tuh yang baru kenal saya ini. Wis, gak boleh, kamu gak boleh ngerepotin orang lain. Coba kamu belajar resep cara buat kolak. Kalau enggak, istri kamu panggil untuk nemati di sini, daripada kamu di sini sendirian kerepotan menanganinya. Ya udah kalau gitu. Jadi awal puasa nih biar istri dan saya jualan tajil dan es buah di sini, Mas. Ya udah. Saat itu setelah obat diminum, rasa beratnya, peningnya mulai memudar dan agak menghilang. Keesokan harinya Charmin kelihatan segar. Dia bebersih tempat. Saat dia mau menyapu, di situ membuat Charmin kaget tak terkira. Banyak rontoknya rambut yang berserakan di lantai. Bahkan banyak pasir di saat dia melewati dari kamarnya. Charmin menginjak pasir tersebut, diinjak. Karena dia tidak pakai alas kaki, dia hanya kosongan, nggak pakai sendal. Kok terasa banget sih ini, kotornya ngeres banget. Charmin menggerutu dalam hati. Disapunya dan dibersihkannya ruangan tersebut sampai dibuang keluar. Setelah itu Charmin duduk diam, bareng ngopi. Mulai terasa agak bingung kepala. Kepala ini agak-agak pening, agak berat. Apa saya belum makan ini sehingga ini kepala nih terasa pusing, terasa berat begini. Tak lama kemudian Charmin mendekati warungnya Pujo untuk membeli masakan yang dijual oleh Pujo. Dan Charmin makan di warungnya Pujo. Sembari ngobrol, tutur katanya santun sekali Pujo. Dan Charmin pun menikmati makanan dan resep yang ada di warungnya Pujo. Dilahapnya semua makanan yang disajikan oleh Charmin. Enak, Mas, bisaan masaknya. Charmin nyeletuk ke Pujo. Ya lumayan aja lah, kalau memang lidahnya cocok ya alhamdulillah. Syukur kamu seneng. Jangan sungkan-sungkan datang ke sini. Mas, kita kan sama-sama orang luar ya, sama-sama istilahnya perantau di sini. Kita mau cerita sebetulnya, cuman yang gak enak lah nanti lagi lah. Gak apa-apa, cerita aja. Ada apa? Nggak, sudah lama di sini jualan. Udah lama. Saya udah lama, Min, jualan di sini tuh. Sebelum kamu jualan, saya duluan. Dulu juga itu tempat jual masakan di tempat kamu tuh. Charmin mulai agak kaget. Jangan-jangan dulunya itu saingannya si Pujo. Dengan candanya Charmin nyeletuk. Pasti saingan toh Mas ya? Pasti saingan nih. Katanya Mas tadi, Mas Pujo bilang tempat saya dulu itu dipakai untuk jualan masakan juga, sama kayak Mas di sini jual masakan. Ya wajar aja lah, yang namanya orang usaha, ada rame ada sepi. Ada rasa iri kalau orang melihat, kayak contoh saya ke kamu, saya iri. Pujo terang-terangan ke Charmin, mengatakan bahwa dia itu iri melihat dagangannya ramai dan laris manis, terjual habis. Saya juga pengen, Min, seperti kamu, jualan dagangan saya itu laris dibeli orang dan habis sangat cepat. Ya rezeki dari Allah, kita syukuri aja Mas Pujo.
Saya nggak berharap banyak. Bagi saya bisa untuk makan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga saya di kampung, serta untuk bisa melunasi utang saya ke kakak saya sudah bersyukur. Bahkan saya sendiri bisa usaha sendiri. Itu senangnya nggak kira-kira. Dengan polosnya Charmin menuturkan kepada Pujo. Saat Charmin masuk ke warungnya Pujo, tanpa disadari oleh Charmin bahwa Charmin sudah masuk perangkapnya Pujo. Entah apa yang ada dalam pikirannya Pujo, kok nggak suka dan nggak seneng melihat penjual yang lainnya ramai dibeli oleh para pelanggan. Apa lantaran warungnya dia sepi atau bagaimana? Tapi orangnya baik. Aku sendiri bingung ini. Udah, gak usah mikir yang macam-macam, pikirnya Charmin. Setelah selesai makan semua, bayarlah semua sama Charmin apa yang dimakan, dan pamitan tak lama kemudian Charmin nelpon ke kakaknya, ke Charman, untuk pulang pamitan ke kampung halamannya dia untuk ambil istri, agar istrinya menemani usaha di kios baru, karena sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Saat itu juga Charman mengizinkan Charmin. Setelah tibanya di kampung halamannya, si Charmin mengajak istrinya langsung berangkat ke Cilengsi. Setibanya di Cilengsi, istrinya pun menyiapkan semua apa yang ada, yang perlu dibersihkan, yang perlu ditata. Semuanya udah beres. Saat itu juga bulan Ramadan pun tiba. Diawali saat itu Charmin menjual es buah dengan takjil yang dilakukan oleh istrinya. Kesibukan pun mereka berdua dirasakan saat menjelang buka puasa. Hari pertama dagangan ramai, habis terjual. Alhamdulillah, Ang. Istrinya Charmin mengatakan pada Charmin merasa bersyukurnya. Hari ini jualan kita ludes, habis, laris manis. Besok kita tambah lagi, karena beberapa orang yang datang ternyata mereka tidak kebagian. Kasihan juga. Yang kira-kira jualan tuh langsung habis saja, jangan tersisa banyak. Ada tersisa sedikit bisa untuk dimakan kita bersama dan disodakokan kepada orang yang tidak punya, gak ada masalah. Itu saya senang. Charmin menuturkan pada istrinya yang namanya Romlah. Nok, besok ditambah dagangannya, nanti saya akan bantu masaknya. Saat itu juga rasa senangnya Romlah menerima uang yang begitu banyak dan larisnya dagangan. Sampai malam pun banyak para pengunjung, para pelanggan setelah sholat tarawih itu berdatangan untuk membeli es buah ke Charmin. Sudut mata yang dari tadi memantau dan melihat dan memperhatikan gerak-gerik warungnya Charmin, yaitu warungnya Mas Pujo. Rasa rumaksa dia tuh, gerata gerutu gak karuan. Bahkan ngomel-ngomel kepada si pelanggan yang datang di warungnya Mas Pujo. Entah fitnah apa, entah ngomongin apa, sembari nuding-nuding ke arahnya warungnya Charmin. Saat itu juga Charmin melihat, saat Pujo menunjuk ke warung, Charmin melihatnya. Ada apa nih Pujo nunjuk-nunjuk ke tempat kita? Romlah, orang itu orang baik, kok nunjuk-nunjuk warung kita? Apakah dia lagi mempromosiin warung kita, jualan dagangan kita ini? Charmin masih berpikir positive thinking. Ya udah Mas,
atau Ang, gini Ayang, nggak Bang, begini Ang. Ini kan kita baru awal masuk bulan Ramadan. Apa salahnya kita berbagi ke si Mas Pujo toh ya, Batu Reangan. Katanya ngomong baik orangnya. Sembari kita belanja ke dia, berbagi rezeki lah, beli masakan ke dia untuk makan. Saya juga lapar nih, belum makan dari tadi, hanya ya minum air hangat sembari nyemil dagangan yang kita miliki. Belum sempat makan. Aan juga belum makan kan. Yuk kita tutup dulu, kita mampir ke sana, ke Pujo. Romlah bersama Charmin datang ke warungnya si Pujo untuk membeli masakan di tempat dagangannya Pujo. Romlah enggan untuk bawa pulang. Begitupun Charmin makan di situ. Mari makan. Romlah pun memakan makanan yang dimasak oleh si Pujo. Mas, enak banget rasanya ini. Saya suka ini. Romlah mengatakan kepada Pujo bahwa masakannya enak, cocok di lidahnya. Saya suka. Ya syukur kalau memang kamu suka. Saat itu juga selesainya makan dan menanyakan berapa semua, totalannya dibayarlah oleh istrinya Charmin, si Romlah. Yaudah Mas, aku pamitan ya. Toh makan sudah, bayar sudah, tinggal istirahat, warung udah tutup. Tinggal bersih-bersih, yang belum bersih mau dibersihkan. Pamitan. Ditinggalkannya warung Pujo. Charmin bersama Romlah menghampiri kembali warungnya dia atau kiosnya dia untuk membersihkan semua yang masih kotor, kayak panci-panci yang tadi tempat kolok-kolok dan tajil itu disimpan di situ, didagangkan, serta mangkok-mangkok yang orang makan di situ juga, es buah, dibersihkannya oleh si Romlah. Saat Romlah membersihkan lapaknya, tak sadarkan oleh Romlah terpleset karena menginjak plastik dan jatuh. Tangannya Romlah menahan untuk jangan sampai terjatuh ke tanah semuanya. Saat itu juga tangannya menempel kepada pasir yang ada. Kok banyak pasir? Wah, dibersihkanlah pasir-pasir itu dari tangannya Romlah. Romlah tanpa sadar bahwa Romlah sudah terkena juga oleh pasir ataupun tanah dari pemasang saingan usaha, yaitu dari si Pujo. Pujo pun melihat senang hatinya. Istrinya juga kena juga. Udah masuk perangkap lagi. Saat itu juga Romlah membawa semuanya kotor-kotoran berupa panci, baskom, serta mangkok dan gelas dibawa ke dapur. Saat awal puasa, Romlah dengan senang hatinya menerima uang hasil jualan takjil. Dia nyanyi kecil sembari bebersih. Saat usai sudah, disimpanlah perabotan-perabotan itu di tempatnya. Berlalu dari dapur, Romlah mendekati si Charmin. Ang, istirahat dulu, kita ngobrol lah ya, di kamar. Kangen udah lama ya, kita udah gak ketemu. Ngomong sekarang kan kita berdua nih. Ayo siang. Romlah mengajak Charmin untuk masuk kamar. Karena memang dia suami istri, sah-sah saja apa yang mau dilakukannya. Charmin ngikutin ajakannya istrinya.
Saat di situ juga, di kamar itu pun Romlah tersentak kaget. Banyak rambut yang berceceran di lantai. Rontokan-rontokan rambut. Ang, rontok rambutnya siapa ini? Kok banyak begini? Karena keramik putih, warna putih, jadi tahu jelas rontok rambut itu tampak banyak banget berceceran dan pasir yang ada di situ. Charmin mulai merasakan juga. Dia tadi pernah melakukan membersihkannya dan dirasakannya juga sama dengan kayak istrinya. Bertanya-tanya dalam hati kecilnya Charmin. 2 kali ini dia melihat banyak potongan-potongan rambut atau rontokan rambut di tempat tidur, di lantai kamar tidur, di belakang dekatnya ruangan orang untuk makan. Mulai berpikir si Charmin ini ada sesuatu hal yang tidak wajar. Keesokan harinya, dagangan pun diperbanyak kembali oleh si Romlah. Charmin pun bersenang sekali karena melihat keuntungan yang diharapkan di luar daripada apa yang telah ditargetkan, melebihi daripada target. Kayaknya ini lebaran ini saya bisa cepat segera mungkin melunasi hutang kakak saya, pikirnya Charmin, karena istrinya pun membantu usaha. Dengan ramainya diterimanya dagangan-dagangan yang ada, serta ramainya si pembeli, sempat menghasilkan keuntungan yang lebih begitu banyak. Pikiran Charmin melayang ke hal-hal yang belum pasti diterimanya. Saat itu Charmin menyiapkan diri membantu istrinya belanja ke pasar. Charmin dan istrinya melewati warung pujo, masuk ke pasar membeli kebutuhan-kebutuhan untuk dagangannya dia. Semua udah dipenuhi, semua udah didapati untuk dagangan sore hari. Dimulai merajanglah Charmin bersama Romlah. Saat dia memasak air untuk pencampuran gula merah, di situ juga Charmin merasa kagetnya. Diadukan air dengan gula merah itu, ada beberapa rambut yang terlihat. Semakin banyak dan diangkat ada rambut dalam gayungnya. Waduh, bahaya ini. Tak pikir negatif, terus saja dirasakan. Diaduknya. Saat itu juga selesai usai disaring oleh Charmin. Adukan gula merah untuk pemanis kolak. Setelah itu Charmin tersontak kaget. Dalam saringan itu menumpuk rambut-rambut yang banyak. Astagfirullahaladzim. Untuk ketiga kalinya Charmin menerima rambut potongan-potongan itu kumpul di ayak, di saringan. Hanya karena untuk menutupi jangan sampai istrinya takut hal-hal yang dirasakan oleh Charmin, dan istrinya sudah tahu, sudah mengalaminya, melihat adanya rambut, Charmin gak berani mengutarakan. Simpan diam-diam, dimasukkan plastik dan dibuangnya rambut tersebut. Istrinya merajang apa segala macam si Romlah ini, dan udah menyiapkan semua tercampur, disiapkan. Hari berlalu, waktu pun menjelang untuk membuka usaha. Pada saat itu juga si Romlah menyiapkan keseluruhan untuk dagangannya. Senangnya berharap bahwa hari ini habis dagangannya.
dirasakan oleh Romlah waktu pun menjelang untuk buka puasa. Kurang lebihnya jam 5 sore. Tak satu pun pembeli yang datang. Aneh, Ang. Kemarin ramai tak terkira, sekarang tak satu pun yang ada. Sampai waktu berlalu, maghrib pun tiba, belum ada satupun pelanggan yang datang. Baik jualan untuk es buahnya, pelanggan tajilnya, tak ada satupun yang datang. Romlah kebingungan, Charmin pun garuk-garuk kepala. Aneh ini, ada kaitan apa dengan rambut? Dia, udahlah kita buka puasa dulu daripada kita mikir yang enggak, Ang, kata Romlah ngajak kepada suaminya untuk berbuka puasa karena sudah maghrib. Mereka berdua berbuka puasa karena mereka masak dan masakan untuk makan sendiri untuk berbuka. Mulailah saat melahap. Usainya sholat maghrib, bukannya mereka bersolat karena kekenyangan, mereka menunggu para pembeli. Sampai sekarang pun belum ada satupun yang datang. Pikirnya Romlah, mubazir ini, bahaya ini. Cuman pandainya Romlah, si santan itu tidak disatukan, dipisah santannya. Jadi jualan tersebut bisa dihangatkan kembali. Hanya kerugian untuk santan saja, karena santan tidak kuat disimpan lama, pasti akan basi. Charmin pun gerutu kepada istrinya. Aneh, Nok. Kemarin ramai nggak kira-kira, kita kelelahan. Hari ini sepinya nggak kira-kira. Alhamdulillah. Inilah resiko orang jualan, nggak ramai ya, nggak sepi ya, kita harus bersyukur. Ya iya sih, Ang. Kita tuh harus bersyukur ramai maupun sepi. Wajib kita syukuri kan, itu rezeki dari Allah. Yang penting kitanya dikasih sehat. Ya kan, Ang? Istrinya memberi semangat pada suaminya. Si Charmin, dia mikirin sesuatu. Mendadak Charmin dikejutkan oleh kehadiran sosok yang ada di pojok sudut kamarnya dia. Tersontak kaget si Charmin, menatap apakah dia benar ini melihat sesuatu yang gak benar, yang ganjil. Kehadiran sosok ada di kamarnya. Dikucak-kucaknya mata, lihat pelototin kembali, dikucak-kucaknya lagi. Sosok tersebut tidak robah, ada tetap di situ dengan rambut panjang yang tergerai, namun wajahnya tertutup oleh rambut. Tidak jelas dan tidak tampak wajahnya seperti apa. Hanya sosok tersebut itu pakai pakaian putih. Rambut tergerai panjang, kurang lebih dari sepinggang, ditatap oleh Charmin. Baru kali ini Charmin melihat penampakan yang jelas-jelas ada di kamarnya. Apakah gara-gara ini, makhluk ini, pikirannya Charmin. Karena sudah 3 kali Charmin melihat dan merasakan kehadiran potongan-potongan rambut. Berarti saya udah diguna-guna. Padahal ini bulan Ramadan,
bulan puasa, bulan penuh hikmah. Apakah betul setan itu dikungkung? Apakah betul setan itu dirantai? Kok ini lepas? Ada apa? Dalam hati kecilnya si Charmin. Tak lama kemudian Romlah bertanya kepada Charmin, "Kenapa, Ang? Sakit mata tah? Kelilipan?" Charmin enggak menjawab. Penasaran, lihat lagi sampai 3 kali. Pada saat keempat kalinya Charmin mengucek matanya. Sosok tersebut sudah hilang. Tambah bingung Charmin. "Napa, Ang?" Si Romlah menanyakan pada suaminya. "Enggak, Nok. Keluar yuk. Jangan di kamar. Pengap. Saya mau ngerokok." Charmin keluar dari kamar ngajak istrinya. Saat itu dia ngajak ke depan ke tempat dagangannya sembari merokok. Ngobrol di situ. Tanpa disadari oleh si Romlah, saat Charmin menuturkan sesuatu obrolan pada istrinya, si Romlah menatap suaminya. Romlah dikejutkan oleh suatu bentuk yang betul-betul baru dilihatnya. Dekat lapak dagangannya dia, itu banyak sekali kayak pocong di situ berdiri. Ini kayak guling. Ini pocong apa? Romlah terkejut. Di lapak dagangannya banyak pocong yang berdiri di situ. "Kenapa, Nok?" Charmin kebingungan dan menanyakan pada istrinya. "Pocong, Ang. Deleng orang, Ang. Lihat gak nih, Mas? Itu pocong di lapak." Serta-merta saat itu juga Charmin menoleh kepada apa yang ditunjuk oleh istrinya, yaitu lapak dagangannya. Dilihatnya, Charmin pun terkejut saat itu juga, dan Charmin melihat betul kehadiran pocong di situ. Sampai dia kaget dan terlepasnya rokok tersebut dari tangannya. Astagfirullahaladzim. Charmin terkejutnya betul-betul terkejut. Saat itu juga Charmin membaca doa-doa, sempat ayat kursi dibacanya sama dia. Tak lama kemudian pocong-pocong itu sirna seketika. Saat itu juga Charmin menelpon kakaknya masalah kejadian yang dialami. Diceritakannya semua. Tak lama kemudian si Charman mendatangi ke Charmin. Charman datang ke Charmin dan istrinya si Romlah. "Dah gini aja, ini ada yang gak beres. Saya rasakan hawanya gak beres ini. Saya mau telepon dulu Pak Kiai yang biasa membantu saya untuk menangani hal beginian." "Ya, Ang, gimana?" "Ya sudah, sabar, Min. Ada orang iri di bulan Ramadan ini aja, ya ampun, kayak gini sekali. Kamu kayaknya gak boleh dagang beginian. Dia juga jualan sama kayak kita. Rasa kesinggung tak apa. Karena jujur, dia nih pernah cerita ke saya bahwa tempat yang kita tempati ini adalah tempat dulu jualan masakan. Saingannya dia, ramainya mungkin dia iri. Sampai saya sendiri sekarang juga jualan yang berbeda, sempat omongannya begitu. Sempat dia mengatakan bahwa dia tuh iri ke saya karena saya ramai pembelinya. Bagi saya pikirannya ya wajar saja. Setiap orang pedagang melihat orang lain ataupun penjual lain ramainya tak terkira, ada rasa iri.
Saat itu saya tidak terfikirkan yang negatif, Ang Charman. Namun setelah kesini kan, kejadian adanya rambut yang berserakan, bahkan sampai rambut itu ada dalam cairan gula merah yang untuk kolak tersebut yang saya masak, yang saya aduk, dan si saring itu munculnya rambut. Ketiga kali inilah saya berani berceritakan kepada Ang Charman. Saya kalau cerita ke istri saya, ke Romlah, saya takut menakut-nakuti dia. Tambah bingung saya. Ya udah kalau gitu. Charman mulai menelpon, menghubungi kiai yang biasa membantu dia. Diteleponslah Charman. Charman menelpon kiai, ditelepon oleh Charman nih. Alhamdulillah tersambung. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Obrolan itu pun berlanjut. Bahkan Charman menceritakan seluruh kronologi kejadian-kejadian yang dirasakan oleh adiknya. Sampai Pak Kiai dia terkejut. Ini bukan main-main, Man. Ini jelas-jelas dia itu tidak terima adik kamu usahanya lancar dan ramai banyak pembeli. Dia tersinggung. Dia tidak terima. Ini jelas-jelas perbuatan orang yang tidak suka kehadiran adik kamu di situ, di kios barunya. Ramainya gak kira-kira. Jadi gimana Pak Kiai? Bagusnya untuk Kiai, saya minta tolong, benar-benar kasihan adik saya ini. Mana dia harus bayar hutang kepada saya, masalah permodalan. Baru juga usaha begini, dihajar begini urusannya. Sepi total, benar-benar sepi total. Namun yang anehnya, ramai dan sepi udah wajar. Itu di lapak, adik saya dan adik ipar melihat pocong di lapak. Bahkan adik saya sendiri di kamarnya melihat ada pocong. Ya sudah, nanti saya beresin. Saya bantu kamu, Man. Kamu yang sabar aja. Kamu udah sholat belum? Pak Kiai menanyakan kepada Charman, yang notabene-nya dianggaplah itu muridnya atau bimbingannya Pak Kiai tersebut. Yaitu namanya Pak Ruslan, Kiai Ruslan. Belum Pak Kiai. Ya sudah, gini aja. Saya sholat isya, kamu pun sholat isya, ya bareng-bareng. Karena untuk tarawih saya malam hari gak pernah berjamaah, saya di kamar sendiri khususon. Karena ini kejadian begini, makanya saya akan mengkhususkan membantu kamu. Dan kamu pun gak usah pulang dulu, nemenin adik kamu. Ya sudah Pak Kiai, saya akan sholat isya dulu. Ya udah kalau gitu, saya juga sholat isya. Terus saya akan bantu kamu. Dan saya pesan sama kamu, tolong baca surat Yasin setelah sholat pada isya itu sebanyak 7 kali, Man. Oke Pak Kiai. Ya sudah ya, saya sholat isya dulu. Assalamualaikum. Telepon pun ditutup oleh Pak Kiai, pamitan untuk menjalankan sholat isya. Begitu juga Charman, ambil air wudhu di belakang setelah itu dan melakukan sholat isya. Setelah sholat isya berlalu, Charman baca surat Yasin 7 kali. Terus sampai larut malam. Tak terasa sudah jam 1. Sudah jam 1 dini hari. Charman mengajak si Charmin, adiknya, dan istrinya si Romlah. Nok, ngaji Yasin sebisanya, sedapatnya. Min, kamu juga sama. Ya.
Ya Ang, ada nggak buku Yasinnya? Ada Ang. Si Charmin mengatakan pada kakaknya itu Charman bahwa surat Yasin, buku Yasin itu ada. Dia punya, ada di bawah di laci. Tak lama kemudian Charman duduk di depan dekatnya lapak. Charmin bersama istrinya di dalam kamar membaca surat Yasin. Baru satu kali membacanya, masing-masing satu kali, dikejutkan dengan suara yang tak diduga, seperti suara letupan dari genteng masuk ke plafon. Dianggap dan dikiranya ada sesuatu yang jatuh dari atas. Suara itu keras sehingga terdengar Charman. Charman bergegas mau menghampiri sumber suara itu. Begitu juga Charmin dan istrinya. Mereka sama-sama ingin mendekati sumber suara tersebut. Tersontak kaget saat dicari suara tersebut. Tidak ada apa-apa. Charmin ngontrol ke sana kemari, tidak ada yang rusak. Begitu juga Charman. Namun beda dengan si Romlah, istrinya Charmin. Saat itu dia, istri, menjerit ketakutan. Menjerit ketakutan karena melihat sosok pocong yang ada di pojokan dekat lapak dagangannya. Saat itu juga kaget Charman dan Charmin. Kakak adik ini kaget karena adik iparnya menjerit dan merasa istrinya dia menjerit, si Charmin. Melihat posisinya, dia menghadap ke tempat lapak dagangan. Ada apa, Nok? Si Romlah hanya menunduk saja. Dilihatnya, astagfirullahaladzim. Charman melihat betul-betul itu ada pocong. Doanya kembali, surat yang bisa dibaca oleh dia yaitu surat Anas dan ayat kursi oleh si Charman. Dalam kemudian sirna dari pandangan mereka semua. Sosok pocong itu lenyap. Ini betul-betul kerjaan orang yang iri dan tidak terima kemajuan kamu, Min. Charman menuturkan pada si Charmin. Jadi harus bagaimana, Ang? Kita tuh bukan mencari musuh di sini, mencari saudara. Kita pendatang. Di mana bumi dipijak, di situ kita langit dijunjung, Ang. Bener. Kita kan nggak melakukan hal-hal yang negatif. Orang lain yang melakukan kepada kita. Minimalnya kita memiliki perlindungan untuk perisai diri. Ya gimana baiknya Ang aja, saya nggak ngerti. Kembali si Charman menghubungi Pak Kiai. Dihubunginya ke Ruslan itu oleh si Char. Alhamdulillah saat itu juga Pak Kiai belum tidur karena persiapan untuk sahur. Diangkatlah telepon, diceritakan semua kejadian yang ada dirasakan oleh mereka bertiga. Jadi bagusnya gimana Pak Kiai? Ini gak main-main. Hari berhari terus dilaluinya. Sampai pada hari yang betul-betul tanpa disangka-sangka. Itu hari mendekati Idul Fitri. Udah capeknya si Charmin menerima cobaan dan ujian karena ributnya si Romlah, istrinya ini, dengan perilaku-perilaku yang sudah tidak karu-karuan. Saat itu juga Romlah kebingungan
Dan Charmin pun sama, kebingungan. Bingung karena apa? Dagangannya kok semakin lama semakin tidak ada yang beli. Dan kebingungannya saat itu ada salah satu pembeli yang datang bahwa dagangannya itu sudah lama tidak buka-buka. Saya setiap lewat tutup terus. Entah apa, setelah saya maghrib datang kemari kok dagangannya buka. Kenapa habis maghrib bukanya? Sempat si pembeli ini cerita dan menuturkan kepada Charmin. Karena dia makan di situ dan melahap di situ, ngobrol dengan Charmin, ngalor ngidul. Charmin bersama istrinya mendengar omongan yang dari si pelanggan itu. Kaget, tersontak, benar-benar tersontak. Berarti warungnya dia tuh betul-betul ada yang menutupinya. Dan kejadian-kejadian yang dirasakan selama bulan puasa ini, dan banyak kerugian-kerugian yang diderita oleh dia karena dagangannya tidak laku, sehingga basi yang dibuang, dan dibuang berapa banyak duit yang dibuang. Harapannya si Charmin bahwa bulan puasa ini, bulan penuh hikmah, betul-betul dia bisa mengembalikan secepatnya hutang pada kakaknya itu. Hutang-hutangnya dia pada kakaknya segera mungkin bisa dikembalikan. Namun apa yang diterima? Boro-boro ingin mengalihkan hutang itu. Bahkan hampir setiap harinya minta bantuan kepada kakaknya si Charmin ini untuk memodali dagang tajil. Sampai banyak buah-buahan yang bosok, yang tak pantas dan tak layak untuk disajikan kepada pelanggan. Keluhan yang ada. Begitu adanya pelanggan yang menceritakan kronologis yang ada. Menurut pandangannya dia, setiap saya datang kemari kok tutup. Aneh. Baru kali ini nih persiapan untuk Idul Fitri, malam terakhir puasa, kok begini, baru kelihatan, aneh. Nggak mudik tamasnya. Si pelanggan menanyakan pada si Charmin, mudiknya gimana? Duitnya nggak ada, mau mudik. Dagangan sepi kayak gini kok. Charmin kebingungan, mau pulang nggak punya duit. Emangnya di kampung nggak perlu banyak uang untuk kasih saudara-saudara. Berpikirnya di sana Charmin tuh usaha pasti banyak rezekinya. Pikir saudara-saudaranya di kampung. Itu juga saudara-saudara istrinya. Saat itu juga Charmin dengan segeranya berlalunya orang yang tadi makan itu si pelanggan ini. Pelanggan berlalu, Charmin segera menghubungi kakaknya si Charman atas kejadian yang tadi didengar oleh Charmin, tuturan dari pelanggan. Di teleponnya Charman, begitu telepon, Charman menerimanya dan angkatnya. Bener-bener ini gak karu-karuan. Banyak yang istilahnya kejadian-kejadian yang dirasakan selama ini. Bahkan tadi si pelanggan ada yang datang menceritakan bahwa selama ini warung dipandang dia tuh tutup, padahal saya buka tiap hari. Pantas gak ada yang datang, kok tutup katanya itu. Begitu panas juga rasa si Charman selaku kakaknya. Adiknya dianiaya secara ekonomi oleh orang lain. Segera mungkin juga saat itu karena pentakbiran selepas daripada maghrib, Charman menghubungi Pak Kiai. Tersambung juga, alhamdulillah, ngobrol dan diceritakan semuanya apa yang dirasakan oleh adiknya. Bahkan ada tuturan kata dari si pelanggan yang menuturkan bahwa warungnya selama ini tutup, padahal warungnya buka full. Kerugian demi kerugian terus-terusan berjalan. Diceritakannya semua kepada Pak Kiai. Pak Kiai akan memberikan nasihat dan tugas kepada Charman. Man, ini gak main-main, man. Ini betul-betul gak main-main. Harus segera mungkin ini ditangani.
Tanya gimana Pak Kiai, saya nggak bisa nangani, makanya saya minta tolong sama Pak Kiai. Pak Kiai yang mumpuni. Ya sudah, gini aja man, selepas Bada Isya, sebisanya kamu baca surat Yasin bersama adik kamu dan ipar kamu di ruangan tengah. Saya akan baca surat Yasin 41 kali untuk menepis ini permasalahannya begini, untuk melerainya. Segera mungkin kamu datangin adik kamu. Ya Pak Kiai. Dimulailah setelah Charman datang ke adiknya, obrolan-obrolan dari Pak Kiai itu disampaikan. Min, ini loh amanahnya. Tadi saya udah konsultasi sama Pak Kiai, kita dimintai untuk baca surat Yasin semampunya sampai esok hari sebelum sholat Id. Waduh, ya harus gimana lagi? Memang harus kita bermunajat meminta sama Allah. Kita berhajat meminta sama Allah. Harus segera mungkin diakhiri. Kita sih tidak macam-macam. Kita hanya minta perlindungan dan perlindungan hanya pada Allah, bukan pada yang lainnya. Itu tutur kata daripada Kiai. Dan Pak Kiai sendiri akan melakukannya, baca surat Yasin 41 kali. Kita mana sanggup dengan waktu sebelumnya sholat subuh udah usai. Kalau Pak Kiai karena udah terbiasa, beliau cepat. Kita kan masih agak lama. Tapi ya sebisanya katanya, semampunya sampai sebelum datanya sholat subuh. Nih, segera mungkin ayo kita ambil air wudhu. Saat itu juga kakak adik dan adik ipar membaca surat Yasin. Terus dibacakannya. Sedangkan posisi di Pak Kiai di sana, Pak Kiai membacakan surat Yasin sampai 41 kali. Pada saat membaca surat Yasin yang kedua kali, terasa badan si Charmin dan Charman tuh agak oleng. Yang dipandang oleh istrinya si Charmin, kakaknya kayak sedang tidak bagus badannya ataupun tidak fit. Begitu juga melihat posisi suaminya. Ini kok goyang-goyang kayak ada lindu. Apa saya yang nggak fit? Apa pandangan saya yang nggak benar? Terus dibacakan surat Yasin silih berganti tak henti-henti. Saat menjelang subuh, pada saat jam 3 tepatnya, teringat tutur kata apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Charman mengajak berhenti dan melakukan sholat lail atau sholat tahajud dan sholat hajat kepada adik-adiknya. Begitu Charman melakukan, usai baca kembali surat Yasin. Begitu juga Charmin dan istrinya setelah lepas daripada sholat hajat maupun sholat tahajud, dilanjutkan dengan baca surat Yasin. Pada saat membaca, dimulainya kembali baca surat Yasin, saat itu juga letupan yang sangat kencang sekali dari atap rumah, seakan-akan kayak ambruk. Pas di tengah-tengah posisi mereka baca surat Yasin, mereka tersontak berhenti membacanya dan kaget mendengarkan letupan tersebut. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ada apa ini? Kebingungan. Ada apa ini? Saling lihat, bingung, gak karu-karuan. Ya udahlah, kita minta perlindungan sama Allah. Ini mungkin serangan atau apa, nggak paham. Ingat tutur kata yang harus kita lakukan. Pesan dari Pak Kiai begitu. Lanjutkan. Udah, jangan terganggu. Dilanjutkan kembali baca surat Yasin sampai jatuhnya pada waktu sholat subuh. Azan subuh dikumandangkan,
Alhamdulillah waktunya kita sholat subuh. Ayo Ang, sholat subuh dulu, kita berjamaah. Mereka bertiga menjalankan sholat subuh. Menaikkan sholat subuh, si Charman menjadi imam, Charmin makmum dan istrinya pun makmum. Sholat subuh pun usai, dilanjut kembali membaca surat Yasin. Saat itu pun terdengar pengumuman suara membran toa dari masjid, kematian daripada seseorang warga, yaitu Pujo. Saat itu juga Charmin, Charman, dan Romlah kaget mendengarkannya. Sebentar lagi mau menjalankan sholat id. Setelah sholat subuh tuh, ini ada informasi pemberitahuan bahwa si Pujo meninggal dunia. Charmin saling memandang dengan kakaknya. Begitu juga pada istrinya. Apakah benar yang didengarnya ini gak salah? Akhirnya Charmin keluar dari ruangan, ingin menanyakan akan kebenaran informasi tersebut. Saat Charmin keluar dari rumah, melihat di sudut jalan, di ujung jalan terputus di hadapannya, persis itu tempatnya si Pujo jualan. Karena dia tidur juga di sana bersama istrinya dan anaknya serta pembantunya. Saat itu juga Charmin melihat banyak orang berdatangan ke tempatnya si Pujo jualan, karena di situ ruko, rumah dan toko. Mereka pada menggelar sesuatu di sana, pembicaraan, dan penasaran ada apa. Charmin mendekati kerumunan orang di tempatnya Pujo, menanyakan pada salah satu warga di situ, menanyakan tentang ada apakah yang terjadi di sini sebenarnya. Salah satu warga memberitahukan bahwa Pujo meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Rasulullah, mudah-mudahan amalnya dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segera mungkin Charmin dengan alasan saya mempersiapkan untuk sholat id, jadi pamit, saya tidak bisa lama-lama di sini, tapi saya mau lihat dulu ke keluarganya, istilahnya tuh menengok, bertajiah. Saat itu juga Charmin melihat posisi Pujo yang sudah meninggal, ditutupi dengan sarung ataupun selendang. Pujo udah meninggal. Charmin masih penasaran sebelum melihat dari apa yang dilihatnya, benar tidak itu Pujo yang meninggal. Menghampiri ke istrinya, Bu, saya turut berbela sungkawa, benar Mas Pujo meninggal. Ya itu aja, lihat. Kalau kamu gak percaya, sembari menangis istrinya Pujo. Dia ngangguk, sembari agak ketus kepada Charmin, suruh melihat sosoknya Pujo yang sudah meninggal. Charmin pun memberanikan diri mendekatinya, dan dibukanya ternyata betul. Namun ada satu keanehan yang dilihat oleh Charmin. Mata Pujo melotot dan lidahnya keluar menjulur, belum bisa merapat. Langsung terhimpit juga kagetnya, gak kira-kira si Charmin. Segera mungkin ditutupnya, dan Pujo pamitan kepada istrinya
Ada istrinya si Pujo. Charmin pamitan, yang sabar ya Bu, saya turut berbelasungkawa karena saya tidak bisa lama-lama di sini karena saya ingin menjalankan sholat Id. Pamitannya Bu ya, yang sabar, yang kuat. Pujo ditinggal oleh Charmin. Charmin meninggalkan tempatnya Pujo. Datang ke tempatnya dan menyampaikan berita kematian tentang si Pujo meninggal, dan benar adanya dari pemberitahuan di masjid tersebut. Charman pun kebingungan, apakah letupan dari atas yang itu pertanda. Saat itu juga Charman menelpon ke Kiai, pakai di teleponnya, dan alhamdulillah menyambung karena Pak Kiai tidak tidur, mau melanjutkan untuk sholat Id. Setelah sholat subuh itu sempat Pak Kiai mengatakan kepada Charman, alhamdulillah Charman, ini adalah berita kemenangan di mana kita kembali kepada fitrahnya kita selaku manusia yang bergelimpangan dosa, yang meminta ampunan pada Allah. Ini 1 Syawal ini adalah hari kemenangan kita yang menjalankan ibadah puasa, padahal kita pada fitrahnya, dan semua apa yang dirasakan oleh kita sekarang sudah tuntas. Semalam sampai menjelang subuh saya habis-habisan tarung di situ, membacakan surat Yasin 41 kali tuntas, dan saat itu juga betul-betul saya diserang dan saya serang balik. Hanya saya pasrahkan pada Allah, biar Allah yang menghukumnya. Betul Pak Kiai. Namun aneh Pak Kiai, ada tetangga yang meninggal dunia, matanya melotot, lidahnya menjulur, kata si Charmin adik saya. Itu yang saya ceritakan, bahwa dia iri sama si Charmin. Alhamdulillah ya Allah, kau telah menunjukkan apa yang kami minta, atas keagunganmu, atas kebaikanmu. Saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Tersontak si Charman mendengar tutur kata itu dari Pak Kiai. Memangnya ada apa Pak Kiai? Ya itulah orang yang telah jahat ke adik kamu. Kalau tidak saat itu adik kamu yang meninggal. Astagfirullahaladzim, kejam juga orang itu. Ya sudah, kita tidak boleh memiliki pikiran yang negatif, dan tidak boleh jahat sama orang yang berbuat jahat. Balaslah dengan kebaikan. Kamu bertajak ke sana setelah sholat Id, bantu prosesi pemakamannya. Nanti kamu rasakan seperti apa dan tahu tanggapan daripada pihak keluarga kepada keluarga kamu. Yang penting sekarang udah aman semua, ya udah tuntas. Saya pun siap-siap untuk sholat Id karena bentar lagi masuk untuk persiapan diri. Mohon pamit ya. Assalamualaikum. Ya Pak Kiai belum juga membalas salamnya, Pak Kiai langsung menutup teleponnya. Setelah itu Charman menceritakan kepada Charmin, ya kembali, itulah resiko yang diterimanya. Sampai Charmin pun bingung, segitu dahsyatnya, segitu agungnya di malam yang penuh berkah, di malam kemenangan Idul Fitri ini. Charmin terentaskan dari masalah, guna-guna santet dari orang yang sangat iri dan membenci warung dagangannya dia. Setelah sholat Id
dijalankan, dan usai warga berduyun-duyun bersilaturahim dan datang bertajiah ke tempatnya Pujo. Saat itu juga prosesi pemakaman dijalankan sampai diantarkannya ke liang lahat di pemakaman, dan sampai bubarnya, sampai Charmin dan Charman serta istrinya Charmin pulang ke Cirebon untuk mudik. Dalam perjalanannya, karena si Charman itu nyarter mobil, asik-asik ngobrol, dan Charmin pun dengan rasa senangnya karena kakaknya memberikan bantuan kembali untuk permodalan, bahkan untuk masalah lebaran di kampungnya, semua uang dari kakaknya. Mereka kumpul sama keluarga dan saudara-saudara di kampungnya. Dan saat itu mereka udah terhempas daripada masalah tentang persaingan usaha, lapak Ramadan, takjil Ramadan. Kepada sobat Melihat Malam, sampai disitulah kisah yang dirasakan dan nyata dilakukan, yang dialami oleh si Charmin, untuk disuguhkan pada kalian semua. Semoga kalian terhibur dan inspiratif ini bisa mengambil hikmahnya dalam kehidupan. Untuk sobat Melihat Malam, sobat Mengulas Malam, saya mohon pada kalian, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Saya ucapkan selamat Lebaran, minal aidin wal faidin, 1 Syawal 1403 Hijriah. 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Saya Jampang bersama tim Mengulas Malam memohon maaf pada kalian semua apabila pada tayangan-tayangan video yang saya tampilkan ada yang menyinggung perasaan kalian ataupun salah ucap sehingga kalian merasa tersinggung. Mohon dimaafkan. Tidak ada unsur kesengajaan ataupun niatan untuk menyakiti kalian. Saya membuat video ini untuk inspirasi hidup. Petiklah yang positifnya, buanglah yang jeleknya. Sambutlah silaturahmi ke depan. Wabil taufiq wal hidayah. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.